Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Syarfuddin Randiko. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan jaringan dan komunikasi data. Model komunikasi. Apa itu model komunikasi? Model komunikasi merupakan suatu cara yang memungkinkan untuk menghubungi pihak lawan dan mendapatkan feedback sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut ini merupakan diagram sederhana dari sebuah model komunikasi, terdiri dari source system, transmission system, dan destination system. Source merupakan awal di mana data dibuat. Biasanya, data tidak akan ditransmisikan dalam bentuk aslinya. Itulah tugas transmitter, yaitu mengubah data menjadi bentuk lain di mana transmission system dapat mengirimnya. Receiver akan menerima dan mengubah bentuk data menjadi bentuk aslinya dan meneruskannya ke destination. Komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah pertukaran data antara setidaknya dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi. Contoh dari komunikasi data adalah saat kita mengirim email ke orang lain dan saat kita menelpon seseorang. Diagram ini menunjukkan contoh saat seseorang ingin mengirim email ke user lain. Pengirim akan menulis email dalam bentuk teks di komputernya. Karakter dari teks pada email tersebut berbentuk blok bit di memori. Data tersebut akan dikirim ke transmitter sebagai rangkaian voltage shift yang merepresentasikan bit di memori. Transmitter akan mengubah voltage shift tadi ke bentuk sinyal yang bisa ditransmisikan melalui transmission system. Contohnya, sinyal analog. Receiver akan memperkirakan rangkaian bit dari sinyal analog yang diterimanya menjadi rangkaian bit dan mengirimkan rangkaian bit tersebut ke komputer penerima. Transmisi dan media transmisi. Informasi dapat dikomunikasikan dengan mengonversikan informasi menjadi sinyal elektromagnetik dan mentransmisi sinyal tersebut melalui sebuah media. Teknik komunikasi. Teknik yang digunakan untuk transmisi informasi melibatkan lebih dari sekadar memasukkan sinyal ke media transmisi. Teknik untuk encoding informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan setiap pilihan akan mempengaruhi performa dan reliabilitas. Teknik untuk mengontrol laju dari informasi dan recovery untuk mengurangi tingkat loss dan korup dari informasi harus digunakan. Efisiensi transmisi. Biaya transmisi merupakan hal yang perlu diperhitungkan. Untuk mengurangi biaya, jumlah informasi yang dikirimkan harus besar atau mengurangi kapasitas transmisi. Caranya adalah dengan multiplexing dan kompresi. Jaringan komunikasi data. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Berikut ini merupakan topologi bus. Dengan topologi ini, setiap perangkat jaringan akan terhubung ke satu backbone. Topologi ini cocok untuk sebuah jaringan kecil, dan topologi ini merupakan yang paling mudah. Akan tetapi, jika suatu saat terjadi masalah jaringan, akan sulit untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Berikut ini merupakan topologi ring. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai cincin. Setiap perangkat jaringan akan memiliki dua lengan koneksi. Topologi ini tergolong murah, akan tetapi tidak cocok untuk jaringan besar. Menambah dan mengurangi perangkat akan mengganggu aktivitas jaringan. Berikut ini merupakan topologi tree atau pohon. Topologi ini memiliki sebuah node sebagai akar. Node-node lainnya akan saling tersambung dan membentuk sebuah hierarki. Biasanya dipakai di wide area network. Berikut ini merupakan topologi hybrid.
Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi sebelumnya. Topologi ini termasuk efektif karena bersifat fleksibel, tetapi desain topologi ini berbentuk kompleks. Jaringan komunikasi data berdasarkan jangkauannya. Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lainnya. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN antara 10 km hingga 50 km. Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Protokol. Apa itu protokol? Protokol merupakan seperangkat peraturan atau prosedur untuk mengirimkan data antara perangkat elektronik. Protokol TCP/IP. Protokol ini menggunakan model komunikasi client-server di mana user diberikan layanan oleh komputer lain yang bertindak sebagai server di suatu jaringan. Protokol TCP/IP dibagi menjadi 4 layer, yaitu 1. Application Layer. Layer ini menyediakan aplikasi untuk pertukaran data secara terstandar. Protokolnya meliputi HTTP, FTP, SMTP, dan SNMP. 2. Transport Layer. Layer ini bertugas untuk menjaga komunikasi end-to-end di jaringan. Protokolnya meliputi TCP dan UDP. TCP menangani komunikasi antar host dan menyediakan flow control, multiplexing, dan reliabilitas. 3. Network Layer. Sering disebut juga Internet Layer. Tugasnya menangani paket dan mengoneksikan jaringan untuk transportasi paket melalui jaringan. Protokol pada layer ini meliputi IP dan Internet Control Message Protocol atau ICMP. 4. Physical Layer. Layer ini terdiri dari beberapa protokol yang beroperasi pada link, yaitu komponen jaringan yang mengoneksikan node-node atau host-host pada jaringan tersebut. Protokol pada layer ini meliputi Ethernet untuk LAN dan Address Resolution Protocol atau ARP. Model OSI. Konsep dari model OSI adalah proses komunikasi antara dua endpoint di jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi 7 grup yang mempunyai fungsi sama atau disebut dengan layer. Layer pada model OSI ini meliputi 1. Application Layer. Layer ini bertugas mengidentifikasi partner komunikasi, memeriksa apakah kapasitas jaringan memungkinkan untuk terjadinya komunikasi, dan layanan informasi terdistribusi. 2. Presentation Layer. Layer ini merupakan bagian dari sistem operasi dan bertugas untuk konversi data masuk dan data keluar dari satu format ke format lainnya. 3. Session Layer. Layer ini mempersiapkan, mengkoordinasi, dan menyudahi sebuah komunikasi. Layanannya meliputi autentikasi dan reconnection bila ada interupsi. 4. Transport Layer. Layer ini mengatur pemaketan data, pengiriman data, termasuk dalam pengecekan error pada data yang telah diterima. 5. Network Layer. Layer ini bertugas untuk menangani addressing dan routing data, mengirim dengan arah yang tepat dan tujuan yang tepat, serta menerima transmisi yang masuk. 6. Data Link Layer.
Layer ini mengatur link pada jaringan fisik, memasukkan paket ke frame network. Layer ini memiliki dua sublayer, yaitu Logical Link Control Layer dan Media Access Control Layer. 7. Physical Layer. Layer ini menyampaikan bit stream melalui jaringan pada level listrik, optik, atau radio. Pada gambar ini juga bisa dilihat perbedaan antara model OSI dengan model TCP/IP. Terlihat bahwa model OSI memiliki 7 layer sedangkan model TCP/IP memiliki 4 layer. Dalam pembuatan video ini, saya menggunakan referensi sebagai berikut. Sekian video mengenai pendahuluan jaringan dan komunikasi data. Jika video ini bermanfaat, klik tombol share. Jika Anda suka dengan video ini, klik tombol like. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai.